Selamat datang kembali di Halftime Break bersama gua Dave Revli. Kali ini mau ngebahas tentang sepak bola di Eropa yang lagi sebenarnya belum rame gitu. Tapi menghitung hari ada satu pertandingan yang nggak sakral amat sih sebenarnya. Tapi menuju ke sana yaitu klub-klub di Eropa mengadakan pre-season. Dan di Halftime Break kali ini gua akan ngebahas mungkin nggak banyak tapi cuman ya beberapa match aja dari klub Liga Inggris bersama partner gue seperti biasa ada Bang DJ. Gimana Bang? Dev? Aman, sehat. Lu tadi ngomongin laga-laga di Eropa tapi untung kompetisi ya. Soalnya Olimpiade juga di Eropa. Iya. Dan kita ngobrol ini Perancis sama Spanyol Nanti final. di final itu ya. Olimpiade. Tapi kita nggak bahas itu kan? Kita nggak bahas itu. Yang pengen dibahas di sini yaitu pre-seasonnya. Karena emang di pertandingan pre-season yang kemarin itu banyak ditunggu-tunggu sama penonton-penonton sepak bola gitu karena sama lu kali. Ya salah satunya sama gua ya. Gitu. Kan karena fansnya kan cukup banyak kan yang menantikan udah lama nih nunggu setelah Euro kemarin pengen lihat lagi walaupun bursa transfernya lagi adem-adem aja nih sekarang nih. Tapi pengen tahu gitu apa yang ingin dilakukan oleh klub-klub ini di musim yang akan datang gitu. Gue pengen mulai dari Chelsea sama Manchester City dulu. Ya. Lu mah laga tim yang lu suka dimulai duluan. Justru biar nanti ngebahas yang paling banyaknya yang kedua gitu. Oke. Gue pribadi ngelihat dari sisi Manchester City dulu, kita tahu beberapa kali pre-season match dilakukan oleh City yang dimainkan oleh mungkin bisa gue bilang satu-satunya pemain inti yang main itu ya Erling Haaland doang. Sisanya pemain cadangan sama pemain-pemain mudanya yang dibawa oleh Pep gitu. Tapi melawan Chelsea somehow gue juga nggak paham kenapa Chelsea bisa nggak bisa memanfaatkan itu padahal hampir satu starting line up itu pemain inti dari Chelsea. Nah kalau lu ngeliatnya gimana Bang DJ? Ya Gen, pertama gini ya, ini kan pramusim ya. Iya. Jadi kalau buat gue pribadi, kalau gue nonton bola di pramusim ya, buat gue tuh banyak kan itu entertain ya. Kebanyakan entertain. Tapi sebenarnya buat klub-klub itu ya, terutama klub-klub Premier League ya, lu ngomongin Manchester City, Chelsea, mungkin nanti kita ngobrolin Liverpool, MU, Arsenal gitu ya. Ya kan sebenarnya ini ajang untuk melihat, terutama untuk si pelatih ya, untuk si manajer tim ya, untuk melihat udah kayak apa sih timnya gitu ya, jelang musim baru. Jelang musim baru. Okay. Atau kalau ibaratnya mobil ini kan manasin lah. Iya kan, dipanasin tuh mesinnya mobilnya kan. Kalau lu ngomongin tadi satu nama Erling Haaland, ya dia nggak ikut ke Piala Eropa, ya kan. Ya mungkin setelah liburan selesai, ya dia balik ke City. Ya ke Manchester City kan, dan dia harus bisa cepat untuk bugar. Dan sebelum lawan Chelsea, ya dia kan juga main lawan Barcelona. Di match sebelumnya kan dia main gitu kan. Dan kalau ngelihat bagaimana dia bermain, ya menurut gue itu juga paling ya 60-70% lah gitu ya. Belum sepenuhnya lah ya. Belum sepenuhnya. Yeah. Tapi dia terlalu bisa kontribusi kan. Terlalu bisa kontribusi. Iya betul. Dan ya dicetak hat-trick loh lawan Chelsea. Iya kan? Cetak hat-trick lawan Chelsea. Jadi kalau menurut gua Manchester City atau Pep Guardiola ya barangkali ya ingin melihat sih sampai sejauh mana timnya nanti bisa menjadi kandidat untuk bisa bersaing di musim yang baru. Kan kalau ngomongin Manchester City juga Dev ya, sebenarnya nggak cuma Manchester City lah. Ini kan ngomongin bursa transfer, ya kan? Yang lu bilang tadi adem-adem aja. Ya City juga baru datengin mungkin pemain satu kan, ya kan? Dan kalau menurut gua ya bahkan sekarang mereka kena isu nih, Julian Alvarez yang mau cabut kan. Tadi pagi gua baca mau barter sama Joao Felix katanya kalau dia misalnya jadi ke Atletico Madrid. Joao Felix sebagai salah satu opsi untuk transfer itu bisa terjadi, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau menurut gua ya tapi apapun ya kemarin dia menang 4-2 lawan Chelsea. Justru buat gue sebenarnya bukan hanya di Pep Guardiolanya kalau ngomongin Manchester City atau lawan Chelsea ya. Justru buat Enzo Marescanya sebagai nakoda barunya Chelsea gitu kan. Tadi lo bilang Chelsea udah
main starting line up gitu masih nggak bisa menang juga lawan Manchester. Walaupun tadi sekali lagi gue bilang ini Precision gitu. Jadi menang kalah itu, apalagi kalau menurut gue nih konsepnya ya ini entertain lah, ada unsur bisnisnya, ada unsur terima kasih untuk fans dan sama para penggemar kan, gitu kan, seperti itu. Yang justru Chelsea sebenarnya yang mesti dilihat Enzo Maresca. Lepas kan kalau Enzo Fernandez case-nya kayaknya udah beres kan ya, kayaknya udah akrab lagi aja, sama ya kan? satu timnya. Ya. Tadi pagi juga gue dengar Conor Gallagher pindah ke Atletico juga. Iya, udah akhirnya Conor Gallagher memutuskan untuk pindah gitu. Untuk pindah kan. Nah, ini kan menjadi menarik adalah terus Enzo Maresca dengan salah satu gelandangnya pergi gitu kan. Dia harus lihat tim gue ada nggak nih yang bisa ngisi posisi ini, atau ya gue harus aktif di bursa transfer. Nah, itu kalau menurut gue ya. Iya. Tapi kalau gue ngelihat menanggapi omongan lu tentang City tadi, maksud gue kan gini, ini kan udah tinggal ngitung hari nih, Bang DJ Sabtu besok loh udah Community Shield gitu. Sementara gue jadi berpikir kalau misalkan City menurunkan squad yang sama untuk Community Shield nanti, cuman nanti kita bahas di di episode lain gitu. Cuma maksudnya kalau ngelihat matchnya dengan pemainnya seperti ini bisa-bisa gue sih kurang yakin deh sama pemain-pemain yang dipasang kemarin lawan Chelsea itu ya gitu. Walaupun ya memang Chelsea juga mainnya kemarin nggak konsisten gitu loh. Maksudnya di per match-nya nggak konsisten, selama 90 menitnya juga nggak konsisten gitu. Tapi apakah iya kalau menurut lo gitu nanti City dengan squad yang kayak gini nih Iya. Ini kan sekali lagi ya, ini pre-season. Mereka melihat semua pemain komposisi, dan kalau nggak salah ini kan tahun terakhirnya Pep kan. Ya dia pengen lah pasti bisa 5 kali berturut-turut juara liga. Dan ini khusus ngomongin lawan Chelsea, itu kan akan jadi laga pertama di liga kan. Ketemu Chelsea kan. Setelah Community Shield kan liga beneran main. Ketemunya Chelsea kayak gitu kan. Ya jadi buat gua ya masa lu mesti kasih lihat semua di depan kemarin, uji coba lagi, mending ya ini fun, dibikin seneng aja gitu, nggak cedera. Dan khusus buat Erling Haaland kalau nggak salah kan lawan Barcelona, sebelumnya lawan siapa yang dia kalah lawan AC Milan. Tapi kan dia main cukup lumayan lah, 60% 70% dia bisa cetak gol. Kalau nggak salah selama pre-season dia cetak 5 gol kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah artinya Haaland yang terlalu berkontribusi. Iya gini loh, ini kan pemain dahsyat ya. Musim pertama sama Manchester City di Premier League 36 gol. Kemarin 27 gol musim lalu kan. Ya musim ini gue yakin lah, ya moga-moga nggak turun, justru naik lagi bisa jadi kepala 3 golnya, seperti itu. Justru Chelsea sebenarnya yang menarik, Dev. Kalau nggak salah Chelsea kan kita ngobrol ini mau ketemu Real Madrid nih. Besok kan mau ketemu Real Madrid. Besok pagi. Nah, di salah satu wawancara gitu ya, Carlo Ancelotti itu sebenarnya memberikan kredit kepada Enzo Maresca dan Chelsea. Ini tim ini bagus nih. Pelatihnya bagus, sebenarnya dari sisi komposisi pemain juga dianggap cukup bagus. Cuma memberi waktu aja, kesempatan. Kalau ini kata Ancelotti, gue nggak tahu apa karena sama-sama orang Italia itu kan saling support, dan dia juga pernah di Chelsea Ancelotti ya kan, dan pernah bawa Chelsea jadi juara Premier League, ya kan. Tapi menurut gue ya ini buat gue sih hasil nggak inilah. Tapi tetap aja buat lo ya kalah 4-2 dari Manchester City ya apa lah. Lu kan kalah berapa kali menang sih pre-season? Cuma sekali kayaknya baru ini. Ya makanya kan tadi gue bilang Chelsea emang di pre-season ini nggak konsisten dan main secara 90 menit juga nggak konsisten gitu. Iya. Berarti match City sama Chelsea ini nggak bisa emang bukan parameter lah ya, maksudnya masih. Ya buat gue ini kalau gue pribadi ini parameter. Tapi tetap aja buat lo fans Chelsea kan ya pasti kalau bisa pengen menang kan. Iya kan? Ya, ini nahan imbang lah kalau City lah gitu. At least nahan imbang lah kalau City mah gitu. Iya makanya nanti di laga pertama itu dan gue kasih tahu lu mesti itu ada cocok loginya tuh. Wah, gimana nih cocok logi? Udah lama nih nggak bawa cocok logi nih. Sejak Erling Haaland memperkuat Manchester City, dia selalu cetak brace di laga pembuka musimnya Manchester City. Nah, ini lawan Chelsea lu justru hati-hati lu nanti justru. Iya kan? Iya. Makanya lu rajin-rajin olahraga lah. Kenapa gue? Iya, karena kan olahraga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bukan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa
yang udah capek buat nguat-nguatin diri, megang dan dukung Chelsea. Itu buat lo tuh, itu ntar tuh, iya kan? Tapi tenang Dave, masih 2 minggu lagi laga itunya. Ya kalau kemarin sih ya itu hiburan lah buat kita yang suka nonton bola. Ya soalnya kan kalau gua lihat dari sisi Chelsea-nya sendiri gitu, dari awal pre-season Chelsea itu kan lawan Wrexham kan, gua udah ngelihat, nggak tahu ya, gua sendiri ngelihat Enzo Maresca ini sudah menerapkan sebuah sistem gitu loh. Cuman emang somehow ya entah pemain Chelsea yang nggak bisa mendeliver apa yang si Enzo Maresca mau, atau emang kualitas dari pemainnya Chelsea ini yang nggak bisa menerapkan sistem dari Enzo Maresca itu sendiri, kualitasnya ya gitu. Jadi harus dengan parameter kualitas pemain tertentu yang bisa menjalankan sistem dari Enzo Maresca itu sendiri. Tapi di match melawan klub Amerika kemarin gitu, gue nonton ya Chelsea mainnya cukup encer gitu loh mainnya, walaupun ya lawannya klub Amerika dan nggak bisa dijadiin parameter juga gitu loh. Makanya gue pengen lihat itu ketika kemarin lawan City, dan ya Chelsea masih nggak bisa ngelakuin itu. Makanya gue pikir apa emang pemain Chelsea ini masih belum bisa menerapkan sistem yang diinginkan oleh Enzo Maresca sambil mendapatkan high press yang ya seperti yang kita tahu lawan City kemarin gitu. Ya pokoknya ini kan masih pre-season lah ya. Tapi memang benar si Enzo Maresca kan pasti dia udah memulai lah. Gue pengen main kayak begini, gitu kan. Gue pengen main kayak gini. Jadi dia harus ngomong itu, mungkin menerapkan itu buat tim asuhannya kan. Iya. Nah kalau dia akan lihat gitu evaluasi dalam beberapa pertandingan terakhir kan dia nanti akan cek. Oh kayaknya gue masih butuh pemain ini nih. Atau bahkan ada pemain yang dibuang atau yang dijual, itu kan. Kalau untuk masalah pemain sendiri, gue nggak begitu khawatir ya, karena banyak pemain yang masuk dan beberapa pemain yang keluar. Memang kan Chelsea memang harus banyak pokoknya pemain. Pokoknya lu tenang aja deh, ya kan. Cucurella kan udah ngomong, ya kan. Cucurella bilang Haaland tiap lah, ya kan. Tenang aja. Nanti kan nggak main kan Cucurella kan. Belum balik. Cole Palmer, Cucurella belum balik. Ya masih nyanyi dia di sejumlah bar. Jadi bintang iklan sekarang. Iya, betul. Iya kan. Tapi sebenarnya ini case-nya Enzo Maresca ini sebenarnya kurang lebih sama dengan Arne Slot di Liverpool. Ya kan? Meskipun agak beda nih dalam laga-laga uji coba, walaupun sempat kalah katanya di debut yang pertama kali main. Tapi kan setelah itu Liverpool sedikit demi sedikit lebih baik. Dan terbukti mereka bisa dalam uji coba kemarin mengalahkan Arsenal dan terakhir mengalahkan Manchester United MU, kan 3-0. Ya kan. Ya Arne Slot ini juga pasti punya PR besar. Dia mewarisi tim yang ditata oleh seorang Jurgen Klopp, ya kan. Manajer yang bisa membawa Liverpool juara di Premier League setelah 30 tahun. Nah, ini kalau menurut gue ya ini akan menjadi challenge tersendiri. Kurang lebih sama lah Enzo Maresca dengan Arne Slot. Agak beda dengan Pep Guardiola dan Erik ten Hag. Erik ten Hag kan juga udah musim ketiga kan megang MU kayak gitu. Ya kalau buat gue kurang lebih seperti itu deh. Nah, gue juga mau pindah ke match Liverpool sama MU kemarin gitu. Tadi kan lu udah singgung Arne Slot yang dia pelan-pelan bisa membuktikan kalau ya dia dengan skuad yang ditinggalkan oleh Jurgen Klopp ini ya dia tidak memiliki masalah lah. Dia bisa membuat skuadnya ini bisa menerapkan sistem yang dia inginkan gitu. Tapi gue agak nggak setuju ya sama lu ya soal yang mana ya? Yang ini yang masalah Arne Slot tuh sama kayak Enzo Maresca gitu. Sebenarnya kalau bisa gue bilang situasinya cukup berbeda walaupun nggak banyak gitu ya, karena ya yang sama ya mereka berdua sama-sama baru akan tampil di Premier League di musim yang akan datang gitu. Cuman kan maksudnya Enzo Maresca tuh dapat suntikan banyak pemain. Nah, bedanya Arne Slot tuh enggak gitu loh. Arne Slot nih dia nggak dapat Liverpool tuh emang seperti yang kita tahu belum agresif di bursa transfer. Memang tidak akan agresif lah gitu. Iya. Tapi kalau menurut gua ya tadi gua bilang mereka sama-sama ya kan. Chelsea kan bukan tim kacangan dong. Enzo Maresca kan dapat challenge ya kan. Ya terakhir kapan Chelsea juara? Musim 2015 kan. Juara juara Liga Inggris 2016 2017 kalau gua nggak salah. 2016 2017 ya. Di bawah Conte waktu itu. Iya. Setelah Leicester juara tuh di juara. Ya itu kan. Kan udah cukup lama sejak Guardiola masuk, Klopp masuk, Chelsea masuk ke Liga Champions saja pot-potan, ya kan. Nah, kalau Arne Slot kan dia juga
ya ini PR banget lah, PR buat dia. Dia besar di Liga Belanda. Dengan CV dia juara Liga Belanda musim 2021-2022, terus musim yang lalu dia juara KNVB, KNVB Cup kan bersama Feyenoord. Ya ini kan menjadi tantangan tersendiri dia juga untuk bisa benahin tim kayak gitu kan. Bagaimana dia harus mengatur atau berdamai dengan mungkin egoisme para pemain, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Luis Diaz, dan semua pemain kemarin kan walaupun ya sudah hampir semua udah mulai gabung. Kalau Liverpool hampir semua mau gabung. Nah itu dia punya kelebihan itu dia bisa dapat tuh message segala dengan bisa mengalahkan Arsenal, bisa mengalahkan Liverpool. Tapi ya samanya dia musim pertama di Premier League dengan target pasti, iya kan? Kan Arne Slot ya masa lo datang ke Liverpool pasti targetnya Liverpool, ya lo juara lah. Minimal ya kan? Minimal juara lah. Iya juara minimal ya kayak gitu kan, iya kan? Jadi dia harus bisa cover itu. Ya mungkin beda tipis lah. Kalau Enzo Maresca kan di Liga Inggris juga sudah pernah waktu jadi asisten Guardiola. Pep, musim lalu dia bersama Leicester, ya kan? Jadi juara Championship Division, seperti itu. Tapi emang ya balik lagi sih, gue ngelihatnya Arne gue lebih mengunggulkan sih enggak ya, cuman sedikit kredit aja sih sebenarnya buat Arne Slot gitu, karena ya kalau gue ngebandinginnya sama Chelsea ya Arne Slot nih nggak dapat jatah transfer tapi kualitas pemain yang dia punya di atas kualitas pemain yang ada di Chelsea gitu. Lu makanya sebagai fans Chelsea ngomong gitu ya? Loh, saya sangat jujur walaupun fans Chelsea saya jujur dan objektif di sini gitu. Ya tapi maksud gue itu salah satu kredit yang pengen gue berikan di Arne Slot, at least di pre-season yang lagi berjalan ini, terutama terakhir kemarin melawan Manchester United gitu. Dia bisa menang ya, 3-0 ya. Walaupun kemarin kalau gue lihat juga, kalau gue nonton juga Liverpool melawan Manchester United ini secara permainan sih gue lebih unggul ke Manchester United sebenarnya, gitu. Karena banyak peluang-peluang yang lebih berbahaya itu diciptakan oleh MU. Cuman bedanya ya MU sama Liverpool ini enggak MU ini nggak se-efektif Liverpool gitu maksud gue. Ya MU menurut gue sih ya punya PR juga ya buat gue sih. Erik ten Hag ya dia lepas dari pemecatan, ya kan? Iya. Akhirnya diperpanjang setahun lagi kan? Oh iya, tapi ya menurut gue selama pre-season ini juga belum memperlihatkan sebagai salah satu contender ya untuk jadi juara di Liga Inggris seperti itu. Tapi kalau buat gue ya biar gimana kan mereka tim besar, ya kan? Iya. Ya gue seneng lah. Kita kebetulan ngomongin Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United. Kan masih ada Arsenal juga yang lo nggak bisa pinggirin. Lo mentang-mentang 4 yang baru kita sebut casing kepalanya sama, makanya lo ngomongin kan Arteta beda dikit kan. Kalau Arteta beda seperti itu kan. Tapi yang MU menurut gue dia pasti berbenah. Dia kan baru kedatangan striker Bologna tuh. Zirkzee kan? Ya menurut gue itu mungkin bisa jadi salah satu solusi lini depan dari MU kan. MU main Liga Champions nggak sih? Enggak, dia di Eropa. Malam Jumat Liga Champions. Sama Chelsea ya? Iya betul. Cuma beda kompetisi ya? Iya, Chelsea tapi malam Jumat lah. Lebih bawah. Karena emang posisi Championsnya diisi sama Aston Villa kan di musim lalu gitu. Kalau buat gue pre-season ini ya para pelatih tuh sebenarnya terutama kayak Enzo Maresca, Arne Slot, jadi sedang berusaha untuk menancapkan kukunya di tim, ya kan? Dia mengambil hati para pemain supaya pemain ngerti apa yang dia mau, gitu kan? Gue pengen main seperti ini, gue pengen sistem yang seperti ini. Nah, jadi pemain saling ngerti. Jangan sampai pemain ngomong gini sama pelatih, ya kan? Gue nggak ngerti loh, gue bukan back dan bukan lini depan gitu kan, tapi gue harus ngikutin semua apa yang lo mau. Astaga naga, nanti pemain kan jadi bingung kan seperti itu kan. Jangan sampai lah. Nah ini pre-season lah. Dan masih ada kan bursa transfer kalau nggak salah masih sampai Agustus ya. Kalau di Indonesia ini sampai 2 September kalau gue salah. Iya, karena kan ngikutin waktu di Eropa kan kita lebih dulu kan. Gitu. Dan kalau menurut gue Manchester City, Manchester United gitu ya, Liverpool, Chelsea,
Arsenal, ya plus Spurs, ya kan mereka tim besar lah ya, tim besar. Cuma memang bagaimana nanti mereka memulai start di Liga Inggris ini juga akan punya pengaruh. Jangan sampai kececer udah terlalu jauh sehingga sulit untuk fight back seperti itu. Berarti semua tim jelas punya PR masing-masing lah ya untuk dalam pre-season ini dalam mengawali Liga Premier nanti. Semua tim punya PR, termasuk lu fans Chelsea juga punya PR. Oh, kalau Chelsea tadi jangan lupa olahraga biar sehat supaya jiwa lu juga. Udah capek gara-gara olahraga. Udah mana dukung Chelsea capek tambah olahraga capek banget tuh. Ya paling enggak kan kita ada hiburan lagi lah. Nonton bola. Tapi Mas DJ, ini dalam menghitung hari di weekend ini, di hari Sabtu nanti akan ada satu pertandingan yang memperebutkan satu trofi Community Shield antara Manchester City dan juga Manchester United gitu. Tapi gua nggak mau bahas di sini. Kita bahas nanti. Kita bahas nanti di episode selanjutnya. Kalau gitu. Ini kita pemanasan ya, pemanasan. Pre-season dari HTB untuk musim yang akan datang Premier League. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.